Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redita Selvianingrum, tingkat 1 Akademi Kebidanan Balikpapan, program pendidikan D3. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik pada ibu hamil dan menjelaskan apa itu Leopold dan juga menjelaskan cara menghitung jumlah seperti jumlah pernapasan, ukuran lingkar lengan atas, tinggi fundus uteri. Langsung saja pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Jadi pemeriksaan fisik pada ibu hamil itu terbagi jadi 3. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Jadi pada trimester pertama harus dimulai pada masa usia kehamilan 2-3 bulan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendeteksi ibu dan janin sehingga apabila ditemukan adanya gangguan kesehatan maka bidan bisa menyarankan pengobatan yang tepat. Ada beberapa pemeriksaan kehamilan di trimester pertama seperti USG, tes darah, tes urin, dan chorionic villus. Apa sih chorionic villus? Yaitu pemeriksaan ini merupakan screening invasif dengan cara mengambil potongan kecil dari plasenta dan bisa dilakukan di antara minggu ke-10 dan 12 kehamilan. Tes ini merupakan tes kelanjutan dari USG dan tes darah yang tidak normal dan bertujuan untuk memastikan adanya kelainan genetik pada janin seperti Down syndrome. Terus pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester kedua. Pemeriksaan ini mencakup beberapa tes darah atau disebut penanda ganda. Penanda ini memberikan informasi tentang potensi resiko ibu memiliki bayi dengan kondisi genetik atau cacat lahir tertentu. Dalam pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan mengambil sampel darah antara 15 dan 20 minggu kehamilan ideal. Tingkat AFP dalam darah ibu selama kehamilan. AFP itu apa? AFP adalah protein yang biasanya diproduksi oleh hati janin yang terdapat dalam cairan sekitar janin cairan ketuban. Hal ini melintasi plasenta dan memasuki daerah estirol, merupakan hormonen yang diproduksi oleh plasenta, dapat diukur dalam darah atau urin sang ibu yang akan digunakan untuk menentukan kesehatan janin. Kemudian ada inhibin dan gonadotropin. Lalu pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester ketiga adalah trimester ketiga ini ibu akan menjalankan pemeriksaan kehamilan setiap 2 minggu sekali dari 28 hingga 36 minggu. Kemudian beralih ke pemeriksaan kehamilan sekali seminggu sampai melahirkan. Ketika tanggal jatuh tempo semakin dekat, ibu dapat melakukan pemeriksaan fisik rutin, tes kehamilan akhir, dan diskusi tentang kelahiran yang akan datang. Selama kunjungan, ibu akan diminta untuk menimbang berat badan, periksa tekanan darah, ukur perut untuk melihat apakah bayi tumbuh seperti yang diharapkan, ambil sampel urin untuk menguji protein dalam urin. Lalu bidan mungkin juga memberikan ibu pemeriksaan panggul untuk melihat apakah serviks sudah melebar. Di akhir setiap kunjungan bidan akan memberitahu perubahan apa yang akan terjadi sebelum pemeriksaan kehamilan berikutnya, dan jangan lupa beritahu bidan juga memiliki masalah atau kekhawatiran. Pada trimester 3 ini ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan, yaitu tes lab dan ultrasonografi. Tes laboratorium tertentu dan tes untuk memeriksa janin ini dapat dilakukan untuk wanita yang memiliki risiko kehamilan yang tinggi seperti saat bayi belum tumbuh besar, penuh mengalami masalah pada kehamilan sebelumnya, memiliki masalah kesehatan seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, hamil lebih dari 40 minggu. Tes itu untuk grup B. Bidan akan mengusap vagina dan rektum ibu untuk memeriksa infeksi umum yang disebut dengan strep. Grup B antara minggu ke-36 dan 37. Jika hasilnya positif, maka ibu akan diberikan antibiotik selama persalinan untuk membantu mencegah kita untuk menularkannya kepada bayi ketika lahir. Jika ibu pernah mengalami infeksi saluran kemih grup B selama kehamilan ini, maka tidak memerlukan tes ini karena meskipun infeksinya sudah diobatin, kita akan secara otomatis tetap mendapatkan antibiotik selama persalinan. Ibu disarankan untuk dirawat selama persalinan jika sebelumnya pernah memiliki bayi yang terinfeksi. Kemudian ada pemeriksaan Leopold 1. Dokter menempatkan kedua telapak tangan di bagian atas perut untuk menentukan letak bagian tertinggi rahim. Kemudian dokter meraba perlahan area ini untuk memperkirakan bagian tubuh bayi yang berada di sana. Kepala bayi akan teraba keras dan bentuknya bundar, sedangkan bokong bayi akan terasa seperti objek besar dengan tekstur lembut pada sekitar 95% kehamilan. Posisi bokong berada di bagian tertinggi rahim ini. Leopold 2. Pada tahap kedua ini, telapak tangan dokter akan meraba perlahan kedua sisi perut bumil, tepatnya di area sekitar pusar. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui anggota tubuh lain. Punggung bayi akan terasa lebar dan keras, sedangkan bagian tubuh lain akan terasa lebih lembut, tidak beraturan, dan dapat bergerak.
Kemudian Leopold 3, dokter akan meraba bagian bawah perut Bumil menggunakan jempol dan jari-jari dari salah satu tangannya saja. Misalnya, tangan kanan atau tangan kiri mirip dengan Leopold 1. Cara ini bertujuan untuk memastikan bagian tubuh yang berada di bagian bawah rahim. Bila terasa keras berarti kepala, namun bila terasa seperti objek bergerak berarti itu tungkai atau kaki. Jika terasa kosong, bisa jadi bayi berada dalam posisi melintang dalam rahim. Tahap perabaan ini juga bisa membantu dokter memperkirakan berat bayi dan volume air ketiba. Kemudian Leopold 4. Pada tahap terakhir, dokter akan meraba bagian bawah perut Bumil dengan kedua telapak tangannya. Cara ini dapat membantu dokter mengetahui apakah kepala bayi sudah turun sampai rongga tulang punggung atau jalan lahir, atau masih di area perut. Bila sudah masuk penuh sampai rongga panggul, seharusnya kepala bayi akan sulit atau tidak lagi bisa teraba. Selanjutnya, pemeriksaan Leopold juga umum disertai dengan pemeriksaan tekanan darah. Ibu serta detak jantung bayi menjelang waktu persalinan. Dokter mungkin juga akan melakukan pemeriksaan kardiotografi. Lalu ada bagaimana sih cara mengukur seperti tekanan darah dan jumlah pernapasan lingkar lengan atas dan tinggi fundus arteri dan denyut jantung. Jadi cara mengukur tekanan darah itu seperti kita tekanan udara di bola tensimeter dengan cara memutar sekro pompa searah jarum jam. Pompa manset dengan cara meremas-remas bola tensimeter. Biasanya kita bisa mendengar denyutnya lewat stetoskop. Perhatikan jarum manometernya, terus pompa manset hingga jarum menunjukkan 30 mmHg di atas tekanan palpatoir atau sistolik kalmu. Pada tahap ini kita tidak akan mendengar denyut nadi. Sambil memperhatikan jarum manometer secara perlahan, lepas pompa dengan membuka katup berlawanan arah jarum jam. Pastikan jarum manometer turun sebanyak 2-3 poin setiap detak jantungnya. Kemudian perhatikan suara denyut nadinya. Begitu kita mendengarnya, perhatikan angka yang ada di manometer. Hasil angka tersebut adalah tekanan sistolik, tekanan darah di dinding jantung ketika jantung berdetak. Secara perlahan, terus kempiskan manset dengan cara seksama hingga suara denyut nadi hilang. Saat kita sudah tidak bisa mendengarkan, perhatikan angka yang tertera di manometer. Itulah hasil tekanan diastoliknya atau tekanan udara antara denyut jantung. Kemudian biarkan mansetnya hingga kempes secara penuh. Kemudian ada bagaimana cara mengukur denyut jantung. Dengan cara menghitung denyut nadi dilakukan dengan meletakkan 2 atau 3 jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di antara titik arteri selama setengah menit. Kemudian hasilnya dikalikan 2 atau bisa langsung 60 detik. Kemudian jumlah pernapasan. Untuk melakukan pengukuran yang akurat, perhatikan dada orang tersebut atau dada pasien naik dan turun. Satu napas lengkap terdiri dari satu inhalasi saat dada naik, diikuti oleh satu ekspirasi saat dada turun. Untuk terus kempiskan manset dengan cara seksama hingga suara denyut nadi hilang. Saat kita sudah tidak bisa mendengarkan, perhatikan angka yang tertera di manometer. Itulah hasil tekanan diastoliknya atau tekanan udara antara denyut jantung. Kemudian biarkan mansetnya hingga kempes secara penuh. Kemudian ada bagaimana cara mengukur denyut jantung. Dengan cara menghitung denyut nadi dilakukan dengan meletakkan 2 atau 3 jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di antara titik arteri selama setengah menit. Kemudian hasilnya dikalikan 2 atau bisa langsung 60 detik. Kemudian jumlah pernapasan. Untuk melakukan pengukuran yang akurat, perhatikan dada orang tersebut atau dada pasien naik dan turun. Satu napas lengkap terdiri dari satu inhalasi saat dada naik, diikuti oleh satu ekspirasi saat dada turun. Untuk mengukur laju pernapasan, hitung jumlah napas selama 1 menit penuh atau hitung selama 30 detik dan kalikan 2 1 menit. Lingkar lengan atas. Pengukuran dilakukan pada lengan tangan yang lebih tidak dominan antara kanan atau kiri. Tepuk lengan sehingga hanya berbentuk siku. Lingkar pita atau lila di titik tengah antara tulang bahu dan siku. Ukuran lila akan terlihat di pita meteran. Tinggi fundus arteri. Itu caranya, ibu perlu berbaring pada tempat tidur, gunakan alat pengukur dimulai dari simfisis, pubis atau tulang kemaluan hingga bagian atas perut fundus. Jarak kedua bagian tersebut adalah tinggi dari fundus arteri. Sekian, itu adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.